Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Matematika Asik, saatnya belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi sebelum kita lanjut, saya sarankan kepada teman-teman semuanya untuk tidak men-skip video ini agar tidak gagal paham mengenai mengerjakan atau menyelesaikan soal-soal persamaan lingkaran dan segala bentuk persamaan kedudukan titik terhadap lingkaran. Oke, di sini kita lanjut aja soal yang pertama. Jawab. Oke, jawab. Cara menyelesaikan soal yang pertama ini, jarak antara titik min 3, 4 dan persamaan lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16. Untuk menentukan jarak titik terhadap lingkaran ini, yang pertama yang harus kita lakukan untuk yang A ini adalah menentukan jari-jarinya. Untuk menentukan jari-jarinya, kita lihat di sini. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16 ini merupakan persamaan lingkaran berpusat di 0,0. Di mana persamaannya itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi 16 ini merupakan R kuadratnya. Maka R kuadrat sama dengan 16. Dan kita dapatkan R-nya sama dengan akar 16 sama dengan 4. Kita dapatkan R-nya sama dengan 4. Maka setelah menempatkan R-nya, kita cari jarak titik pusat. Jarak titik pusat. Jadi ini titik pusatnya adalah 0,0. Titik pusatnya adalah 0,0. Kemudian ada titiknya yaitu min 3,4. Maka yang harus kita lakukan adalah langsung saja kita gunakan titik ini untuk mencari jaraknya. Jaraknya sama dengan jarak titik pusat ke titik yang ditanya yaitu min 3 kuadrat ke dalam kurung ditambah dengan 4 kuadrat sama dengan akar dari min 3 kuadrat sama dengan 9 ditambah dengan 4 kuadrat sama dengan 16. Sama dengan akar 25. Jadi kita dapatkan jaraknya, jarak titik pusat ke titiknya adalah 5. Setelah mendapatkan jari-jari dan jarak titik pusat ke titik yang ditanyakan, maka tinggal kita kurang. Jadi jarak lingkaran terhadap titik adalah jarak lingkaran dengan titik min 3,4 adalah jari-jarinya. Oke. Kemudian jarak titik pusat ke titik tadi dikurangi dengan jari-jari. Dikurangi dengan jari-jarinya yaitu 4. Berarti 5 kurang 4 sama dengan 1. Simpel dan mudah untuk dikerjakan. Ini untuk yang soal yang A. Lalu bagaimana untuk yang B? Yang B simpel juga. Yang harus kita lakukan untuk yang B adalah seperti biasa. Untuk yang B, kita harus menentukan jari-jarinya terlebih dahulu, di mana persamaan lingkarannya adalah persamaan umum lingkaran. Ini A besarnya, ini B kecilnya. Maka untuk menentukannya kita harus menentukan menggunakan rumus jari-jari R kuadrat. Rumus jari-jarinya boleh teman lihat pada R sama dengan akar dari setengah min setengah A kuadrat ditambah dengan min setengah B kuadrat dikurang dengan C. Oke, untuk melanjutkan ini kita cari dulu titik pusatnya, karena ini merupakan titik pusat. Titik pusatnya adalah min setengah A, min setengah B sama dengan titik pusatnya A-nya 8, berarti min setengah dari A. Itu min setengah dari 8. Kemudian
min setengah dari min 6 B-nya. Ini Y ya, maaf, ini Y. Oke, min 6. Maka kita dapatkan titik pusatnya min 4,3. Tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Berarti min setengah A tadi sama dengan min 4 kuadrat. Ditambah dengan min setengah B sama dengan 3 kuadrat. Dikurang dengan C. C yaitu min 11. Oke, min 11. Dengan akar dari min 4 kuadrat sama dengan 16. Ditambah dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Dikurang bertemu kurang yaitu 11 tambah 11. Maka sama dengan akar dari 16 tambah 9, 25 tambah 11 sama dengan 36. Maka kita dapatkan jari-jarinya adalah 6. Ini jari-jarinya sama dengan 6. Setelah kita dapatkan jari-jari, maka kita harus menentukan jarak titik pusat. Seperti tadi telah menentukan jari-jari, kita menentukan titik pusat ke titik yang ditanyakan. Kita lihat di sini. Oke. Di mana di sini titik yang ditanya yaitu titik 2, min 5. Kemudian titik pusat yang di sini kita sudah mendapatkan titik pusatnya adalah min 4,3. Maka untuk menentukan jari-jarinya udah ada tadi, dan sekarang kita menentukan jaraknya. Jarak antara titik ini adalah akar dari 2 dikurangi dengan titik pusatnya. 2 dikurangi dengan min 4. Oke, kuadrat. Ditambah dengan min 5 dikurangi 3 kuadrat. Berarti S dikurangi S-nya di sini, Y dikurangi Y di sini. Maka sama dengan akar dari 2 ditambah min. Bertemu min, maka ditambah 2 ditambah min 4 sama dengan 6. 6 kuadrat sama dengan 36. Ditambah dengan min 5 dikurangi dengan 3 sama dengan min 8. Min 8 dikuadratkan sama dengan 64. Sehingga kita dapatkan 36 ditambah 64 sama dengan 100. Sehingga kita dapatkan jaraknya adalah 10. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jarak lingkaran dengan titik adalah, kita bikin jarak titik pusat dengan titik yang ditanyakan adalah 10 dikurangi dengan jari-jari 6, maka kita dapatkan 4. Selesai, simpel, mudah, dan cepat untuk dikerjakan. Oke, kita lanjut pada soal yang nomor 2. Dimana di sini soal yang nomor 2, tentukan batas nilai K agar titik 2, K terletak di luar lingkaran. S kuadrat tambah Y kuadrat 6X tambah 4Y dikurang dengan 93 sama dengan 0. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa lingkaran itu terletak di luar. Kata kuncinya di luar. Jadi bagaimana cara kita menyelesaikannya? Jawab. Oke. Cara yang pertama, kita harus merubah persamaan ini ke dalam bentuk persamaan biasa saja, yaitu kita cari titik pusatnya. Berarti titik pusatnya sama dengan min setengah dari A, berarti min setengah dari 6. Kemudian koma min setengah dari B, yaitu min setengah dari 4, berarti min setengah dari 4. Sama dengan titik pusatnya adalah min setengah dari 6, yaitu min 3, min 2. Setelah dapatkan titik pusatnya, kemudian kita menentukan jari-jarinya. Seperti tadi, R-nya yaitu R sama dengan, kita menggunakan rumus min setengah A kuadrat ditambah dengan min setengah B kuadrat dikurang dengan C sama dengan
Min setengah A kita udah dapat tadi, min 3 kuadrat ditambah dengan min 2 kuadrat dikurang dengan C, yaitu berarti karena dia min C-nya, maka kita bertemu min, berarti jadinya tambah 93. Jadi untuk lebih paham boleh teman buka video pada persamaan lingkaran yang sebelumnya. Boleh dilihat pada deskripsinya. Oke, akar dari min 3 kuadrat sama dengan 9 ditambah dengan 4 ditambah dengan 93. Sama dengan ini. 9 ditambah dengan 4 sama dengan 13 tambah ini, maka kita dapatkan 106. Akar 106 R-nya. Sehingga kita dapatkan persamaan lingkaran yang berpusat di A, B, yaitu X dikurang dengan min 3. Karena pusatnya min 3, maka jadi tambah 3 kuadrat ditambah dengan Y dikurang dengan min 2. Min bertemu min, maka jadi tambah juga kuadrat. Karena di sini dia dikatakan berada di luar, maka tanda yang kita gunakan pada materi sebelumnya yaitu besar dari R kuadrat. R kuadrat itu apa? Yaitu R itu kita dapatkan 106, maka kita dapatkan X ditambah 3 kuadrat ditambah dengan Y tambah 2 kuadrat. Kemudian besar dari akar 106 kuadrat. Akar 106 kuadrat itu kalau kuadrat maka hilang akarnya menjadi 106. Kayak gini. Oke. Karena kita mau letakkan titiknya agar titiknya K ini berada di luar, maka tanda besar, maka kita gantikan titiknya. Ini X-nya dan ini Y-nya. Maka X-nya 2 tambah 3 kuadrat ditambah dengan Y-nya K. Y-nya K. K ditambah dengan 2 kuadrat. Besar dari 106. Sama dengan ini. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 5 kuadrat sama dengan 25. Kemudian K ditambah dengan 2. Maka tetap K. Maka kalau kita kuadratkan yaitu ditambah dengan K kuadrat yaitu K kuadrat. Kemudian K kali 2. Cara cepatnya K kali 2. 2K. 2 kali 2 lagi tambah 4K. Tambah 2 kuadrat sampai 4. Besar dari 106. Kemudian kita susun K kuadrat ditambah dengan 4K tambah dengan 25 tambah 4 yaitu 29. Kemudian 106 kita pindah ruas jadinya kurang 106. Besar dari 0. Berarti K kuadrat ditambah dengan 4K ditambah dengan dikurang ya. 29 dikurang 106 itu sama dengan 77. Besar dari 0. Jadi ini kita faktorkan terlebih dahulu. Jadi kita faktorkan terlebih dahulu di sini. Kita menggunakan tanda sama dengan aja. Berarti kalau dikali hasilnya min 7, berarti K. Kalau dikali hasilnya min 7, kalau ditambah hasilnya 4, yaitu plus 11 dan min 7. Kalau 11 kali min 7, 77. 11 ditambah dengan min 7, plus 4. Oke, kita lanjut. Maka K tambah 11 sama dengan 0K sama dengan min 11. Atau K dikurang dengan 7 sama dengan 0K sama dengan 7. Sudah kita dapatkan, maka belum bisa kita tentukan hasil K-nya, batasnya. Untuk menentukan batasnya kita membuat garis bantu, yaitu K dari min 11 dari angka kecil, kemudian dan 7. Dan kita misalkan aja nilai K-nya itu nilai yang mudah kita gunakan, yaitu 0. K sama dengan 0. 0 itu berada di tengah ini ya. Ada beberapa bagian, kiri, tengah, dan kanan. Jadi K sama dengan 0, maka kita substitusikan ke dalam persamaan yang terakhir tadi, yaitu K kuadrat tambah 4K. K kuadrat ditambah 4K. Kemudian dikurang 27. Sama dengan 0 kuadrat ditambah dengan 4 kali 0 dikurang 27.
sama dengan 0 kuadrat 0, kemudian tambah 4 kali 0, 0, berarti dikurangi 27, 27 hasilnya. Berarti yang di tengah ini 0, di posisi 0 ini nilainya negatif atau kurang dari 0. Maka dia selang-seling, maka positif, positif. Kalau mendapatkan ini kita lihat dia harus besar dari jari-jari atau besar dari 0 di sini. Kalau dia besar dari 0, maka yang harus kita gunakan yaitu yang positif. Yang positif. Ini, maka kita dapatkan batasannya adalah K kecil dari min 11 atau K besar dari 7. Ini batasnya. Selesai. Mudah, simpel, dan cepat untuk dikerjakan. Jadi silahkan teman-teman memahaminya. Baik, kita lanjut pada soal yang ketiga, di mana di sini diketahui persamaan lingkarannya adalah S kurang 2 kuadrat ditambah dengan Y tambah 5 kuadrat sama dengan P. Tentukan batas-batas nilai P. Dengan titik min 1, min 1 ini terletak dalam lingkaran ya. Ini yang A dan ini yang B-nya. Jadi kita selesaikan yang A terlebih dahulu. Jawab langsung. Berarti karena titiknya min 1, min 1 dan ini persamaan lingkarannya, dan dia katanya terletak di dalam lingkaran. Kalau di dalam lingkaran maka kecil dari R. Ini sebagai R-nya. Maka jadinya kita ganti nilai X-nya dengan min 1. Min 1 dikurang dengan 2 kuadrat. Kemudian ditambah dengan Y-nya min 1 juga. Min 1 ditambah dengan 5 kuadrat sama dengan P. Tanda sama dengan ini kita ubah menjadi kecil. Kenapa menjadi kecil? Karena dia berada di dalam lingkaran, maka dia kecil dari jari-jarinya. Kemudian min 1 dikurang 2 yaitu min 3 dikuadratkan menjadi 9. Ditambah dengan min 1 ditambah 5 sama dengan 4. 4 dikuadratkan sama dengan 16. Kecil dari P. Kecil dari P kuadrat ya. Ini P kuadrat. Kecil dari P kuadrat. P kuadrat. Kemudian setelah di sini kita dapatkan 9 ditambah 16. 9 ditambah 16 sama dengan 25. Maka kecil dari P kuadrat. Kemudian setelah ini kita dapatkan ini kalau mau difaktorkan boleh juga, maka kita jadikan di sini kita pindah ruas, boleh P kuadrat besar dari 25. P kuadrat kecil dikurang dengan 25 besar dari 0. Maka P kuadrat sama dengan kita faktorkan ini jadinya P tambah 5 dan P kurang 5. Maka kita dapatkan adalah kita gunakan tanda sama dengan dulu, yaitu P tambah 5 dan sama dengan 0 dan P dikurang 5 sama dengan 0. Maka kita dapatkan P kurang 5. P sama dengan min 5 atau P sama dengan 5. Berarti setelah ini kita letakkan di garis ujinya min 5 dan 5. Kemudian kita misalkan dengan angka yang mudah seperti tadi, yaitu P, misalkan P sama dengan 0, maka kita substitusikan ke dalam persamaan yang ini. Maka 0 kuadrat dikurang dengan 25 sama dengan min 25. Berarti 0 berada di tengah, maka yang di tengah ini nilainya negatif, kecil dari 0. Yang di sini positif, besar dari 0. Berarti karena syaratnya di sini bentuk persamaan akhir yang kita dapatkan dia harus besar dari 0, maka nilainya adalah yang positif. Besar dari 0, maka P kecil dari min 5 atau P besar dari 5. Selesai. Ini untuk yang nomor 3A. Mudah, simpel, cepat untuk dikerjakan. Jadi yang B persis sama dengan yang A. Jadi tidak perlu saya jelaskan. Hanya saja di sini terletak pada lingkaran. Kalau terletak pada lingkaran, dia menggunakan tanda apa? Silahkan dilihat pada video saya di sebelumnya. Boleh dilihat di kolom deskripsi. Tinggal diklik saja. Jadi
Silakan teman-teman mencoba untuk yang B untuk mengasah kemampuan teman-teman dalam menyelesaikan soal. Baik, kita lanjut pada soal yang nomor 4. Nomor 4 di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, selidiki apakah titik C terletak pada lingkaran. Oke, untuk menentukannya, yang pertama yang harus kita lakukan jawab. Untuk yang A, kita ubah persamaannya terlebih dahulu. Ubah persamaan ini menjadi persamaan berpusat di A, A. Berarti kita membutuhkan titik pusatnya. Titik pusatnya yaitu min setengah 2A. Berarti min setengah dari min 2. Berarti 1. Kemudian min setengah dari min 8 yaitu 4. Jadi kita dapatkan titik pusatnya 4. Kemudian kita butuh juga yang namanya jari-jari. Jari-jari yaitu akar dari 1 kuadrat. Berarti titik pusat kuadrat. Kemudian 4 kuadrat dikurang dengan C. Kurangnya C karena C-nya min maka jadinya tambah. Oke. Ini kita persingkat aja caranya karena udah dijelaskan pada video sebelumnya mengenai pada lingkaran yang bentuk umum lingkaran. Jadi silakan teman-teman cek videonya. Kemudian 1 kuadrat 1 tambah dengan 16 tambah dengan 8 sama dengan akar 25 sama dengan jari-jarinya kita dapatkan 5. Jari-jari kita dapatkan 5. Setelah kita mendapatkan jari-jari maka kita rubah X dikurang dengan 1 kuadrat tambah Y dikurangi dengan titik pusatnya 4. Oke, 4 kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti R sama dengan 5 kuadrat. Ini kita udah memiliki titiknya C yaitu min 2 dengan 5. Tinggal kita ganti ke dalam ini. Berarti min 2 kurang dengan 1 kuadrat ditambah dengan 8 dikurang dengan 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25. Oke. Min 2 dikurang dengan 1 dikuadratkan sama dengan ini kalau dikurangkan min 3 kuadrat sama dengan 9 ditambah dengan 8 kurang 4 itu 4 kuadrat sama dengan 16 sama dengan 25. Ini 9 tambah 16 sama dengan 25. Jadi dia sama karena dia sama dengan jari-jarinya maka terletak pada lingkaran. Terbukti bahwa dia terletak pada lingkaran. Oke, nomor A, yang A sudah, lanjut yang B. Yang B-nya sama dengan lingkaran memotong sumbu X pada A dan B. Panjang A, B. Oke, berarti dia kalau memotong sumbu X, kalau lingkaran memotong sumbu X, maka nilainya Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan 0, maka kita untuk menentukan panjang AB, maka kita harus menentukan di mana dia memotong sumbu X. Karena kalau kita bikin sumbu X kayak gini, maka di sini A, di sini B. Maka nanti tinggal kita cari aja B kurang A nantinya. Oke, karena Y-nya 0 memotong sumbu X, maka kita substitusikan Y sama dengan 0. Berarti X kuadrat ditambah dengan, kita masukkan aja Y kuadrat. Oke, kita substitusikan X kuadrat. Kita gunakan aja yang ini bisa kita gunakan atau yang ini boleh juga. Saya menggunakan yang ini saja biar lebih mudah kita mengubah ke dalam persamaan kuadrat. 0 berarti tambah dengan 0 kuadrat dikurang dengan 2x dikurang 8 kali 0 kemudian kurang 8 sama dengan 0. Berarti kita dapatkan persamaan kuadratnya ada x kuadrat ditambah dengan 0, x kuadrat tambah dengan 0. Oke. 0-nya dihilangkan saja, kurang 2, oke, kurang 2x. 8 ini habis, kemudian kurang 8 dengan 0. Tinggal kita faktorkan sama dengan 0. X, kemudian kalau dikali min 8, kalau ditambah min 2, berarti min 4 dan plus 2. Selanjutnya, tinggal kita lanjutkan lagi, x kurang 4. Berarti X kurang 4 sama dengan 0. Atau X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 4 dan X sama dengan min 2. Kita dapatkan berarti titiknya X sama dengan 4 dan X sama dengan min 2. Jadi kalau kita bikin dalam garisnya, ini sumbu X ya. Ini Y.
Oke. Di sini min 2-nya terletak di sini, min 2, kemudian di sini 4-nya terletak di sini. Sehingga untuk mencarikan jarak A ke B, maka 4 dikurangi dengan 2, min 2, maka jaraknya adalah 6. Kita dapatkan jaraknya adalah 6. Mudah dan simpel untuk dikerjakan. Kemudian bagaimana untuk yang C? Oke. Yang C, buktikan BC merupakan diameter lingkaran. Diameter itu merupakan 2 kali jari-jari. Jarinya tadi 5. Untuk membuktikannya, oke. Untuk membuktikannya maka kita cari saja jarak antara A ke C, di mana titik A tadi, titik A yaitu oke, kita tentukan di mana titik B-nya yang ini ya, yang 4 tadi. Berarti ini 4,0 titiknya ya. Berarti B-nya yaitu 4,0 dan C-nya sama dengan yaitu C tadi min 2,8. Min 2,8 tinggal kita cari seperti ini. Jarak BC sama dengan akar dari, boleh kita min 2 dikurangi dengan 4. Berarti min 2 dikurangi dengan min 2 kurangi dengan 4 kuadrat ditambah dengan 8 dikurangi dengan 0 kuadrat. Sama dengan min 2 kurang 4 sama dengan min 6 ditambah, ya, angkanya ditambah aja, min 6 dikuadratkan sama dengan 36. Kemudian 8 kurang 0, 8 kuadrat sama dengan 64. Sama dengan 36 tambah 64 sama dengan akar 100. Sama dengan 10. Jadi kita bandingkan BC dengan jari-jarinya. Jari-jarinya sama dengan 5, maka diameternya sama dengan 10. Maka terbukti bahwa BC ini merupakan diameter dari lingkaran karena nilainya sama dengan 10. Selesai untuk yang nomor 4. Jadi silahkan teman-teman memahaminya kembali. Kalau teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan teman-teman tanya di kolom komentar, tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jelaskan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa video pada selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.